saya yakin kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Tetap semangat. Pak D. Weh, ya sini. Ya sini. Ada apa ini? Sini. Mau tanya Yo. dong Pak D tentang masuknya Islam ke Indonesia. Wah, pas ini. Pas sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Ya sudah, kita dengarkan materinya ya. Saya akan terangkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Disimak ya. Masuknya Islam ke Indonesia. Berikut ini pendapat para ahli. Buya Hamka mengatakan Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Menurut Anthony Jones bahwa Islam berasal dari Mekah, menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sintangsu, menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi. Husin Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia. Hal ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Persia dan Indonesia. Contoh, tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husin bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Snugur Grudge berpendapat bahwa para penyebar Islam berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat senada dikemukakan oleh Mokyet. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Ada kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Persebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dalam Babat Tanah Jawi tertulis tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam yaitu surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang. Oh gitu Pak D. Terus pengaruhnya buat bangsa Indonesia ada nggak Pak D? Yo pasti ada toh pengaruhnya itu. Terus apa pengaruhnya? Ya, saya lanjutkan ya penjelasannya ya. Disimak baik-baik. Yo. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. A. Bidang politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Tetapi masih ada penggolongan kelompok masyarakat. Contohnya, seorang ulama diberi gelar kiai, yaitu menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, dan menganut kepercayaan animisme serta dinamisme. Bidang kebudayaan. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi budaya.
Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya 3-5 tingkat. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang yaitu Masjid Demak dan Banten. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Di Indonesia banyak makam ditemukan yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat yang tinggi menunjukkan kesinambungan tradisi kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan perwujudan punden berundak megalitik. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan huruf Arab atau kaligrafi. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya apa? Ayo, tonton, komen, like, dan share. Sip, mantap. Terus Subscribe. Jos. Baik, jangan lupa terus dukung channel ini, tonton terus. Supaya apa? Supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang menarik. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.